masih bertemu dengan Allah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips apa yang dimaksud dengan operma. Bahwa sebagaimana dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan operma ialah, kita baca dulu pasalnya kan. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum. Saudara-saudara, ini mungkin pada minggu kemarin ada yang bertanya kepada saya, apa sih dan apa syarat-syarat daripada operma tersebut. Bahwa pada kesempatan ini perlu kita jelaskan apa saja itu operma. Bahwa sebagaimana tadi dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah jelaskan operma itu adalah sesuatu perbuatan yang mana kita melakukannya dengan keadaan terpaksa. Bahwa ini di sini ada 3 kategori, yang mana daya paksa itu mutlak. Yang dimaksud dengan daya paksa itu mutlak adalah apabila kita dengan terpaksa atau mutlak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut dibawa kendali kita. Contohnya, bahwa si A mengangkat seseorang sehingga dia melemparkan ke mobil. Ternyata mobil si C rusak. Sehingga di sini bahwa rusaknya mobil daripada si C tersebut adalah di luar kendali daripada si B. Sehingga secara hukum bahwa si B tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, walaupun yang menyebabkan rusaknya mobil si C adalah si B. Bahwa yang kedua, di dalam operma itu ada namanya daya paksa relatif. Bahwa yang dimaksud dengan daya paksa relatif ialah di mana si pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut masih dimungkinkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan. Tapi bisa juga dia melakukan karena memang bahwa dia pada saat itu pada posisi terancam. Contohnya, seseorang atau contohnya si A menodongkan pistol kepada kita dan kita disuruh untuk membakar. Namun ketika memang orang yang disuruh tersebut masih bisa melakukan perlawanan, dia harus tetap berupaya untuk tidak melakukan. Tetapi ketika yang menyuruh ini, yang menodong pistol ini sudah mengarahkan, artinya si pelaku ini atau orang yang disuruh ini tidak mempunyai daya perlawanan lagi, dan sehingga dia melakukan pembakaran, maka orang yang ditodong tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pembakaran yang mana dia dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya kita masih berbicara terkait operma. Bahwa operma ada juga yang namanya keadaan darurat, yang mana ketika seseorang membiarkan atau melakukan tindak pidana atas keadaan yang darurat, yang tidak dalam penguasaan dia,
maka orang yang melakukan tersebut tidak dapat dipidana. Contohnya, bahwa di tengah lautan, di dalam kapal, kita hanya ada 2 orang dan pelampungnya hanya 1. Sementara posisi kapal sudah karam, sehingga seseorang atau salah satu orang dari kedua orang tersebut bisa merebut atau mengambil pelampung tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Demikian tips hukum atau pemahaman hukum terkait opermak atau dalam keadaan terpaksa. Sekian dan terima kasih.